Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang nyampe saat ini Allah masih karuniakan satu karunia yang besar, yaitu tentang dinul Islam pada diri kita. Salam salawat semoga senantiasa tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman sekaligus penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya. Ikhwah fillah, kita tahu pada saat ini bangsa kita setelah diterpa dengan gelombang pandemi corona hampir 3 tahun, perekonomian masyarakat compang-camping. Hampir semua masyarakat, rakyat kita mengalami satu kesulitan terkait masalah ekonomi karena dampak corona tentunya. Meskipun demikian, manusiawi kadang-kala kita merasa berat dengan situasi yang ada. Biqadarullah, Allah ringankan beban ini karena dinul Islam pada diri kita. Bisa kita lihat dari berbagai pemberitaan di media-media, karena ketertekanan tentang situasi ekonomi, karena mengalami suatu yang pahit dalam hal ekonomi, tidak jarang terjadi peristiwa-peristiwa perceraian yang sudah keluarga, bunuh diri, segala macam itu terjadi. Karena memang mereka tidak cukup kuat ketika menghadapi hantaman ekonomi yang cukup memberatkan bagi mereka. Maka kita bersyukur dengan situasi sesulit semacam itu, kita sebagai orang mukmin tentunya masih bisa berdaya tahan, punya daya tahan karena kita punya keimanan kepada Allah. Kita yakin bahwa apapun, seberat apapun ujian kehidupan ini terkait masalah ekonomi, kita meyakini Allah akan bersama dengan kita. Dan pada saat ini, ikhwah fillah, bisa kita lihat di depan, ini anak-anak sedang menikmati rezeki dari Allah lewat tangan-tangan mulia, lewat hamba-hambanya yang dimudahkan oleh Allah, yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk memberikan sebagian rezekinya kepada anak-anak santri. Meski dengan situasi yang disampaikan di awal, masyarakat secara umum terganggu dengan keadaan ekonomi yang sulit, tapi ternyata ada saudara kita masih mengamalkan satu amalan yang mulia, peninggalan orang-orang soleh dahulu, yaitu menginfakkan sebagian hartanya untuk saudara-saudara yang lain. Dan memang pondok-pondok kami, pondok ini banyak dari anak-anak yang du'afa, bahkan yatim piatu. Kami pihak pondok sebenarnya tidak berharap, tidak meminta, tapi semuanya ini digerakkan oleh Allah, didatangkan. Ya, kami meyakini inilah takdir Allah, bahwa ini adalah rezeki dari mereka yang dilewatkan oleh tangan-tangan mulia, hati-hati mulia oleh para hamba. Ikhwafillah, orang tersebut termotivasi tentunya. Kenapa situasi sulit semacam ini beliau masih rela mengorbankan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk saudara yang lain? Karena memang termotivasi dari beberapa hadis Rasulullah.
Selain hadis Rasulullah juga selain sabda Rasulullah juga dalam firman Allah juga disebutkan di dalam surat Al-Hadid 18. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Insyaallah. Juga diterangkan lebih jelas oleh Rasulullah melalui sabdanya. Barang siapa yang menginfakkan dua jenis berpasangan dari hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Abdullah, inilah kebaikan dari apa yang kamu amalkan. Maka barang siapa dari kalangan ahlul solat, dia akan dipanggil dari pintu solat. Dan barang siapa dari kalangan ahlul jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa dari kalangan ahlul syam, dia akan dipanggil dari pintu ar-royan. Dan barang siapa dari kalangan ahlul sodakoh, dia akan dipanggil dari pintu sodakoh. Lantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, demi bapak dan ibuku, sebagai tebusan untukmu wahai Rasulullah, jika seseorang dipanggil di antara pintu-pintu yang ada, itu sebuah kepastian. Namun, apakah mungkin seseorang akan dipanggil dari semua pintu itu? Beliau menjawab, benar. Dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dalam sabda Rasulullah bahwa barang siapa bersedekah dengan sebutir kurma, hasil dari usahanya sendiri yang baik, yang halal, dan memang Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu akan memeliharanya untuk pemiliknya. Sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Bahkan dengan sedekah jariah, seseorang bisa saja terus mendapatkan pahala walaupun ia telah mati. Amalan inilah yang biasa kita kenal dengan sedekah jariah. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak kemudahan kita di dalam mencari kebaikan. Tentunya salah satunya lewat sedekah. Dan perlu kami sampaikan, ikhwah fillah, ini saudara kita yang mensedekahkan rezekinya buat anak-anak kami ini adalah beliau itu mempunyai seorang ibu, di mana ibunya itu adalah baru saja masuk Islam. Jadi beliau baru masuk Islam dan qadarullah setelah masuk Islam beliau diwafatkan oleh Allah. Dan beliau ini termasuk adalah warga negara asing. Jadi mu'alaf. Jadi ibunya beliau itu adalah mu'alaf. Dan ini putranya ini karena merasa bersyukur pada Allah, ibunya di detik-detik akhir kehidupan beliau, ibunya memeluk Islam dan mati dalam kondisi Islam, maka putrinya ini mensedekahkan rezekinya, memberikan makan kepada santri-santri kami itu selama 1 pekan. Masya Allah. Kami dari Pondok Sighor bersama santri tentunya mendoakan semoga almarhumah yang telah dipanggil oleh Allah ditempatkan di tempat yang terbaik, diampuni segala salah dan dosa, dan diterima Islamnya sekaligus amal solehnya yang singkat tentunya. Dan bagi putranya mungkin yang ditinggal, semoga atas kejadian ini, atas meninggalnya ibunya tercinta, diberi hikmah dan pelajaran yang banyak. Itu sementara ikhwah fillah yang kami sampaikan. Salam semangat tentunya dari Pondok Sighor Arisalah. Salam ukhuwah. Salam persatuan umat Islam. Tetap semangat apapun situasi yang terjadi. Terus melangkah tentunya
untuk menegakkan satu kalimat tauhid la ilaha illallah. Takbir.